Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sedikit dari bagian firman Tuhan dalam renungan doa Sabtu pagi ini. Eh, Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Pagi ini Tuhan boleh anugerahkan kesehatan. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan selamat. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Tidak sebentar Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Mampukan kami juga pada akhirnya untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Renungan pagi ini saya berikan judul Menang Bersama. Kita akan sama-sama baca dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Saya akan bantu bacakan untuk kita semua. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Di sini diberi judul Kemenangan Orang Israel Melawan Orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, eh, menarik di sini saya dari eh, bagian firman Tuhan saat ini saya menandai satu nama, gitu ya. Saya menandai nama Harun di sini karena ada sesuatu hal yang akan kita pelajari dari kehadiran Harun di tengah-tengah kehidupan pelayanan Musa. Mari kita langsung saja lanjutkan renungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube, itu ada namanya Marshmallow Design Challenge gitu ya. Ini diadakan oleh Peter Skillman. Dia adalah seorang engineer dan juga desainer bangunan gitu ya, konstruksi gitu. Nah, dia melakukan uji coba gitu ya. Dia mengumpulkan tim-tim profesional dari Universitas Stanford, California, ada dari Tokyo dan lain-lain gitu ya. Dan melawan tim anak SD gitu ya. Di mana eh, pertandingannya adalah mereka akan membangun menara yang terbuat dari spaghetti. Mereka diberikan alat berupa spaghetti, lalu kemudian selotip, dan juga marshmallow dengan permen marshmallow itu yang ditaruh di atas puncaknya. Itu permen kapas gitu ya, permen kapas manis. Dan menariknya Bapak Ibu, dari sekian banyak eh, percobaan, rupanya mayoritas pemenangnya justru anak-anak SD. Iya, menarik nih. Orang-orang profesional lulusan MBA, lulusan hukum,
ketika mereka dijadikan satu tim untuk mengerjakan challenge ini, justru mereka rata-rata kalah gitu ya, melawan anak-anak SD. Apa yang terjadi itu ya? Nah, sebelum kita jawab ke arah sana, kita akan bahas dulu tentang kisah Harun. Jadi kita akan highlight beberapa peristiwa penting dalam kehidupan pelayanan Musa, Bapak Ibu. Dalam Keluaran 4, kita bisa melihat di sini adalah pertama kalinya Musa dipanggil Tuhan untuk pergi eh, membebaskan bangsa Israel. Di sini menarik nih, Musa tidak segan mengakui kelemahan dirinya dan ketakutannya gitu ya. Dia bilang, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Oke, dia nggak segan mengakui kesalahan, tapi justru ini membuat Allah murka gitu ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya." Itu yang dikatakan Tuhan pada Musa. Nah, beda dengan Musa, si Harun merespon panggilan Allah dengan cepat, gitu ya. Di sini berfirmanlah Tuhan pada Harun, "Pergilah kepada gurun menjumpai Musa." Ia pergi bertemu dan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhnya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua di Israel. Menariknya di satu penggalan firman ini nggak ada interaksi sedikit pun seperti Musa kepada Tuhan tadi gitu ya. Di sini Tuhan berfirman ke Harun, lalu ketemu Musa, dan terjadi begitu saja gitu ya. Harun merespon dengan sangat cepat gitu ya. Dia nggak pakai nego, dia nggak pakai mikir-mikir. Di sini nggak diceritakan bagaimana eh, kemungkinan adanya peristiwa negosiasi dan sebagainya. Dengan singkatnya, Harun merespon panggilan Allah itu dengan cepat gitu ya. Rupanya di sini kita bisa melihat bahwasanya Harun siap melaksanakan tugas yang Allah beri gitu ya. Dalam posisinya sebagai penyambung lidah kepada umat Israel ya. Di sini Harun masih terus memimpin bersama Musa dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kadang sebagai hamba dan kadang sebagai juru bicara. Nah, di peristiwa yang kita baca tadi, pada pertempuran melawan bangsa Amalek gitu ya, kita lihat seperti gambar yang saya tampilkan di sini gitu ya. Mereka akan menang kalau Musa bisa bertahan mengangkat tongkatnya ke atas gitu ya. Dan kalau tongkatnya tetap terangkat, di situ posisi Israel menjadi kuat gitu ya. Nah, ada satu masa Musa pada akhirnya kelelahan gitu ya. Sehingga di sini Harun dan Hur menempatkan batu di bawahnya dan mengangkat tangannya gitu ya. Di sini inilah yang kita bisa lihat gambaran pelayanan Harun pada Musa gitu ya. Dia mendukung penuh saudaranya gitu ya, yang telah Allah pilih untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan. Itu yang kita bisa lihat dari pelayanan Harun gitu ya. Nah, namun di sisi lain, ada satu masa Harun pun pernah jatuh dalam dosa kesombongan, Bapak Ibu. Seorang Harun pun pernah gagal gitu ya. Di Bilangan 12 ayat 1-2 di situ dinyatakan gitu ya. eh, Harun bersama Miriam ini mereka menyindir Musa gitu ya. Dalam hal terkait dengan pernikahan Musa dengan wanita Kusi gitu ya. Jadi di sini mereka sampai bilang tuh,
Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Inilah yang akhirnya membuat Allah mendengar dan bertemu dengan tiga bersaudara itu. Di sini Allah membela Musa di hadapan Harun dan Miriam dan bertanya kenapa Harun berani nyindir Musa seperti itu gitu ya. Dan pada akhirnya setelah ditelisik kita akan tahu bahwa keluhan Miriam dan Harun ini adalah bentuk dari rasa iri hati mereka gitu ya terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Musa. Seperti itu Bapak Ibu. Dan menariknya, akhirnya Allah menghukum Miriam dengan penyakit kusta. Dan sedangkan Harun sendiri lolos dari hukuman itu. Menariknya di sini, Harun memohon pada Musa, dia mengakui dosanya dan meminta agar penderitaan Miriam dapat segera berakhir. Di sini kita bisa melihat Harun benar-benar bertobat melalui peristiwa ini. Nah, akhirnya kita bisa lihat dari beberapa highlight peristiwa yang saya cuplik tadi, faktor-faktor utama yang menghasilkan kemenangan bagi Harun dalam mendukung pelayanan Musa. Yang pertama adalah ketika Harun senantiasa berhasil selama dia fokus melaksanakan tugas yang Allah beri, Bapak Ibu. Jadi fokusnya adalah hanya kepada Allah itu sendiri. Itu yang membuatnya senantiasa berhasil. Sebaliknya, Harun pernah menuai kegagalan ketika kesombongan mulai menguasai dirinya. Dan tadi sempat bilang ya berkata, memangnya cuma pada Musa doang Allah berfirman, kan kepada kita juga gitu ya. Itu yang dikatakan Harun bersama Miriam. Itulah yang membuat dia gagal. Nah, kembali ke cerita awal tadi gitu ya, mengenai pertandingan antara tim profesional melawan anak-anak untuk menyusun apa namanya eh, spaghetti gitu ya, spaghetti yang diikat menggunakan selotip, lalu kemudian di pucuknya nanti diberi apa namanya marshmallow gitu ya. Seperti saya bilang tadi, rata-rata pemenangnya adalah tim anak-anak SD gitu. What happened gitu ya? Apa yang terjadi di sini? Nah, tim MBA ini anak-anak profesional MBA itu jelas keren gitu ya, latar belakang pendidikannya bagus gitu ya, dari kampus-kampus ternama gitu ya. Mereka terlihat berdiskusi serius gitu ya ketika apa namanya diberikan tantangan gitu ya. Mereka mengajukan apa namanya usulan-usulan, terus berpikir secara strategis, rapi banget gitu ya, terstruktur, bagi tugas dan mulai bangun gitu ya. Tapi interaksi di balik semua ini yang ternyata membedakan dengan anak-anak SD gitu ya. Pada dasarnya, tim profesional lulusan MBA ini, mereka hanya memikirkan diri sendiri, Bapak Ibu. Gitu ya. Yang ada dalam pikiran mereka, itu bukan tentang bagaimana ini bisa berhasil. Tapi justru mereka memikirkan, di kelompok ini siapa yang memimpin gitu ya. Aku kan IP ku lebih tinggi mungkin. Pengalamanku lebih banyak, seperti itu. Kira-kira tim kayak gini tuh peraturannya gimana? Peraturan yang berlaku gimana? Masalah nggak ya kalau si A saya kritik idenya gitu? Dan lain sebagainya. Banyak yang dipikirkan mereka. Interaksi mereka terlihat jelas, cerdas, terstruktur, tapi justru perilaku di baliknya ini yang menimbulkan rasa nggak nyaman. Mereka merasa jadi ragu-ragu dan ada kompetisi halus di antara mereka. Ini yang terjadi, yang membuat mereka gagal, Bapak Ibu. Anak-anak beda. Anak-anak SD itu kalau udah dikasih tugas, ketika dikasih tugas, mereka nggak pakai ngobrol gitu. Maksudnya
Mereka ngobrol, tapi nggak seserius kelompok profesional, ya. Mereka itu langsung ujuk-ujuk, ayolah kita kerjain gitu ya. Ini coba langsung di sini gitu ya. Ini di sini. Kayak gini nggak sih? Atau ini coba deh di sini gitu ya. Jadi mereka ini kelihatan nggak terorganisir gitu ya, karena mereka nggak kepikiran gitu untuk berkompetisi demi status mereka sendiri gitu ya. Yang mereka pikirkan ya semangat gitu ya, semangat mengerjakan bekerja sama gitu ya. Mereka main gerak cepat aja gitu ya. Fokusnya itu menemukan masalah, Bapak Ibu, dan menawarkan bantuan. Mereka nggak ragu untuk bereksperimen, mengambil resiko, dan sampai akhirnya mereka melihat cara paling efektif untuk menghasilkan solusi yang maksimal gitu ya. Sehingga rata-rata eh, bangunan spaghetti yang mereka buat itu paling tinggi gitu ya, mengalahkan tim-tim profesional. Nah, di sini eh, saya mengutip dari buku yang ditulis oleh Daniel Coyle gitu ya, judulnya The Culture Code gitu ya. Dia bilang bahwa tim-tim pemenang itu punya interaksi sosial yang khas gitu ya, punya pola interaksi yang spesial gitu ya. Mereka ini belum tentu mereka terdiri dari orang-orang dengan latar belakang kecerdasan, eh, apa namanya, IQ yang tinggi gitu ya, eh, apa namanya, background yang mentereng seperti itu. Nggak selalu seperti itu gitu ya. Tapi tim pemenang itu memiliki pola-pola kedekatan fisik gitu ya. Berjabat tangan, pelukan, atau kalau cowok biasanya adu kepalan tangan gitu ya. Sering ngobrol gitu ya. Mereka itu membaur, eh, tingkat berbaurnya itu tinggi, nggak banyak interupsi dia, saling ngasih masukan bebas saja gitu ya. Lalu mendengar secara aktif, sopan santun kecil yang tulus gitu ya. Nah, tiga kata ajaib gitu ya: minta tolong, maaf, terima kasih gitu ya. Jadi tanda-tanda kebersamaan ini adalah perilaku yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kelompok gitu ya. Jadi intinya adalah tim pemenang adalah tim yang bisa menciptakan rasa aman dan nyaman gitu ya. Sehingga tiap orang yang hadir di sana akan eh, apa namanya, bisa bertanya dan menjawab dalam dirinya sendiri gitu ya. Apakah kita merasa aman berada di sini? Seperti itu. Ya, sesuai dengan tema eh, gereja kita bulan Februari tahun ini, tahun 2025 gitu ya, saling mengasihi dalam membangun gereja yang kuat dengan semangat kebersamaan. Seperti halnya tadi kita belajar dari eh, kisah anak-anak melawan para lulusan MBA gitu ya, di mana anak-anak ini fokus untuk menyelesaikan masalah sehingga membuat mereka menjadi tim pemenang. Sama halnya juga dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Harun gitu ya. Ketika dia hanya fokus pada Allah saja, itu yang membuat dia berhasil dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung pelayanan Musa. Itu adalah kemenangan-kemenangan yang bisa diraihnya. Sebaliknya, ketika dia memikirkan dirinya sendiri untuk kepentingannya dia sendiri, justru itu adalah saat-saat di mana Allah menghukum Harun. Terkait dengan tema Februari 2025 ini, saling mengasihi dalam membangun gereja yang kuat dengan semangat kebersamaan, saya menutup renungan kita dengan kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47 gitu ya. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kiranya ini yang menjadi doa kita bagi gereja kita, bagi persekutuan kita,
kiranya gereja kita dapat terbangun semakin kuat dengan semangat kebersamaan, ya. Sehingga pada akhirnya eh, kita boleh menjadi teladan, menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi setiap orang yang datang kepada kita, datang pada persekutuan kita, dalam eh, perkumpulan-perkumpulan persekutuan kita, dan berharap, berdoa bahwa kita menjadi teladan yang baik, disukai semua orang gitu ya. Dan pada akhirnya Tuhan sendirilah yang menambahkan jumlah, ya. Tuhan yang menghadirkan orang-orang yang semakin banyak untuk mendukung, untuk saling support, untuk bersama-sama menjadi berkat melalui persekutuan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sedikit firman yang boleh kami renungkan bersama. Berkati kami, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, menjadi jemaat yang eh, disukai semua orang. Kami boleh hadir sebagai orang yang fokusnya kepada Tuhan saja. Dalam persekutuan ini, kami boleh mengutamakan Tuhan dalam segala hal, sehingga Tuhan boleh memberikan keberhasilan dalam tugas pelayanan kami, dalam kehidupan kami bersekutu di gereja, tempat di mana kami eh, boleh bersekutu bersama, dan menyerahkan pada Tuhan agar kami pun boleh dimampukan Tuhan untuk mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apa yang kami pelajari ini, apa yang kami renungkan, boleh berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.